Mas, jawab pertanyaan yang menggantung tadi. Masyarakat Palestina melihat Hamas seperti apa sih? Ya, kita harus tahu dulu siapa itu Hamas. Hamas adalah partai politik. Partai politik yang ikut pemilu tahun 2004 sampai 2006. Dan itu dipilih oleh mayoritas warga Palestina. Tidak hanya di Gaza, bahkan juga di tepi barat. Hamas saat itu menang pemilu. Makanya Ismail Haniyah menjadi Perdana Menteri. Yang sedang berjuang hari ini di Gaza, ini bukan Hamas. Tapi ini sayap militer Hamas namanya Brigade Jenderal Qassam. Dan dia nggak sendirian. Yang ada di lapangan, di medan pertempuran hari ini, ada juga sayap militer gerakan Fatah. Selama ini kita tahu Fatah ini kan partai politik yang senantiasa partai sekuler yang jargonnya adalah perundingan damai, negosiasi. Ya ternyata mereka juga punya sayap militer dan mereka juga ikut berjuang berdampingan dengan para pejuang-pejuang Al-Qassam di Gaza hari ini. Jadi sebenarnya apa yang dicari Israel? Mereka mengebom bangunan, mengatakan di situ ada pasukan-pasukan Hamas. Bahkan mereka ketika mengebom sebuah bangunan, saya baca sebuah artikel, ada korbannya malah tentara Israel sendiri di dalam sana. Apa sebetulnya yang mereka inginkan? Apakah ini hanyalah sebuah sandiwara saja atau bagaimana dari mereka, Mas, untuk menghancurkan semuanya? Ya, jadi mereka tidak memerlukan pembenaran apapun untuk mereka melakukan genosida. Dan memang impian mereka adalah menghabiskan warga Palestina. Entah dengan mengusir mereka atau dengan membunuh mereka. Membunuh pun entah dengan roket atau dengan membunuh perlahan-lahan. Seperti yang terjadi pada pasien-pasien rumah sakit hari ini. Iya. Setiap hari itu puluhan pasien-pasien itu meninggal karena tidak ada oksigen, karena tidak ada perawatan. Jadi misi mereka adalah satu untuk menghabiskan semua warga Palestina yang masih bertahan dan tidak mau tunduk terhadap mereka. Kembali ke pertanyaan masalah bagaimana tanggapan warga tentang Hamas. Ya, jadi oke lah masalah Hamas sebagai partai politik itu akan ada pro kontra di tengah masyarakat. Tapi ketika bicara tentang para pejuang, Brigade Al-Qassam, Brigade Syuhada Al-Aqsa, Brigade Al-Quds, mereka semua satu suara. Seorang nenek Palestina ditanya dalam sebuah wawancara, ya apa pesan Anda untuk para pejuang di sana? Sementara banyak korban sudah berjatuhan. Nenek itu tidak mengatakan bahwa berhenti berjuang, sudah kami sudah cukup, enggak. Apa dia bilang? Walaupun hanya tersisa satu orang di Gaza, semua terbunuh, jangan berhenti berjuang. Lanjutkan perjuangan. Artinya apa? Artinya mereka mendukung. Hari ini yang terjadi bukanlah peperangan, tapi sebuah genosida. Tapi kalau kita boleh mengatakan ini peperangan, hari ini Gaza sudah masuki masa-masa peperangan ketegaran. Ini ada tegar antara warga Palestina di Gaza dengan para pemukim ilegal Yahudi Israel. Ya. Nah, dalam perang adu tegar ini ada dua unsur utama. Kekuatan pejuang militer dan ketegaran warga. Kalau militernya kuat tapi warganya cengeng, ini akan dengan mudah akan gugur, akan kalah. Dan Palestina warganya kuat-kuat. Sebaliknya, kalau warganya tegar tapi pejuangnya lemah, ini akan runtuh. Tapi yang terjadi hari ini, para pejuang yang masih terus bertahan, setiap hari mereka menghancurkan puluhan tank baja. Dan di sisi lain para warganya pun tegar, saling menguatkan. Sementara kalau di wilayah Israel kita lihat, bandara-bandara itu kan penuh ya. Tiketnya sold out selalu. Warganya ini kabur. Benar. Karena kenapa? Mereka tidak memiliki sense of belong. Karena ini bukan tanah mereka. Jadi mereka udah kita keluar aja lah. Kita kembali ke Jadi negara obsesi masing-masing. siapa sebetulnya kalau mereka sendiri tidak memiliki sense of belonging terhadap tanah yang mereka anggap itu tanah mereka? Yang mereka anggap dalam tanda kutip. Jadi itu sebenarnya obsesi siapa untuk merebut Palestina dari rakyat Palestina? Ya, itu kekuatan-kekuatan Barat yang sedang menancapkan kuku hegemoninya di kawasan tersebut. Memang keberadaan Israel ini, kalau mereka mengklaim ini adalah berdasarkan janji dalam sebuah kitab suci, ini adalah propaganda saja. Sebetulnya ada kepentingan-kepentingan besar yang bermain di sini. Mereka sengaja meletakkan identitas ini untuk memisahkan antara negara-negara Muslim di Asia dan Afrika agar senantiasa bergejolak, tidak stabil, dan mereka bisa mengambil keuntungan dari semua gejolak-gejolak ini. Mas Husein, rumah sakit tidak lepas dari serangan para Zionis Israel.
Bahkan kita ketahui juga Rumah Sakit Indonesia kabarnya sudah blackout, sudah tidak bisa lagi memberikan support bantuan untuk merawat pasien di sana karena bahan bakar sudah tidak ada. Kemudian Rumah Sakit Syifa yang juga cukup besar di sana juga katanya menjadi sasaran dari tentara Zionis Israel. Kondisi terakhir yang Mas Husin dapat dari teman-teman Mas Husin yang masih di sana seperti apa sebelum kita tidak bisa mengkontak mereka pada hari ini? Ya, untuk internet itu tidak bisa diakses oleh seluruh warga. Tapi di sana masih ada beberapa wartawan Al Jazeera. Mereka memiliki jalur internet sendiri ya, dan masih bisa mengabarkan. Itu yang saya terus pantau sampai tadi sebelum kita wawancara ini. Saya baca sekarang Rumah Sakit Asy-Syifa ini sedang dalam penguasaan penuh tentara Zionis. Mereka membawa makanan ya yang hanya cukup untuk 200 orang. Sementara ada ribuan di sana para pengungsi. Kemudian juga mereka pencitraan ya. Mereka bawa inkubator ya buat Rumah Sakit Asy-Syifa. Tapi statement dari kepala Asy-Syifa, ini inkubator yang tidak bagus, jelek. Inkubator kami itu lebih bagus. Masalahnya kita nggak kekurangan inkubator, kita kekurangan bahan bakar. Ya. Kita perlu bahan bakar. Dan itu tidak diberikan. Tidak diberikan. Dan kata dia setiap menit ini ada pasien yang terbunuh meninggal karena tidak ada oksigen, karena tidak ada perawatan dan teriakan itu di sana sini. Mereka yang terluka, yang baru diamputasi, namun tidak ada obat bius. Itu terjadi baik di Rumah Sakit Asy-Syifa maupun di Rumah Sakit Indonesia. Di sisi lain juga mereka sudah tidak punya penerangan. Benar-benar ini sudah lumpuh total. Jadi ini sekarang fungsi rumah sakit ini sudah hanya sebagai tempat bernaungnya para pengungsi. Nah, sementara dengan kondisi seperti ini kita ketahui bahwa Palestina itu tidak punya tentara. Bagaimana kemudian pemerintah Israel ini, maksud saya pemerintah Palestina ini, selain mereka melakukan seruan-seruan keluar dan kemudian kita melihat memang begitu kejamnya di sana yang dilakukan oleh Israel, apalagi yang kemudian mereka lakukan, Mas Husin? Nggak ada. Termasuk mungkin untuk mensupport rumah sakit pun sudah tidak ada lagi kemampuan untuk itu, Mas Husin? Pemerintah Palestina hari ini bukanlah pemerintah negara berdaulat. Jadi mereka semua kebijakannya itu diatur oleh penjajah itu. Dan apa yang bisa mereka lakukan tidak ada. Mereka hanya bisa berteriak, memanggil sana sini, dunia internasional. Mana lembaga-lembaga HAM? Mana pengadilan internasional? Mana PBB? Mereka hanya bisa bertanya mana. Itu yang hanya bisa mereka lakukan. Mas Husin, saya tuh banyak melihat video-video di media sosial yang memperlihatkan banyak pemuda-pemuda Palestina yang kemudian mereka ditangkap oleh IDF, begitu, tentara Israel. Sebenarnya apa alasannya mereka menangkap para pemuda-pemuda tersebut, Mas Husin? Dan mereka kemudian diperlakukan dengan cara yang tidak layak, bahkan banyak di antara mereka yang meregang nyawa. Apa tujuan mereka? Apa kesalahan yang mereka anggap itu dilakukan? Kesalahan apa yang dituduhkan? Fitnah apa yang dilakukan? Kesalahan terbesar warga Gaza yang ditangkap atau warga tepi barat yang ditangkap adalah karena mereka nggak mau keluar dari tanah mereka. Jadi mereka yang bertahan itu setiap hari akan mendapatkan teror seperti itu. Ditangkap tanpa ada alasan apapun. Bahkan ditangkap hanya karena nge-tweet atau memposting sesuatu. Ditangkap hal sesepele mungkin. Anak-anak sekolah itu banyak ditangkap, pulang sekolah ditangkapi tanpa ada alasan apapun. Sebelum terjadi serangan ini? Sebelum terjadi serangan. Banyak anak-anak Palestina, ini pengakuan warga Palestina yang ada di tepi barat ya, itu ditangkapi oleh tentara dan nggak akan dibebaskan kalau tidak ditebus oleh keluarga. Jadi itu cara mereka malak, artinya malak warga Palestina. Mereka random aja, ini anak Palestina nih, tangkap. Menangkap random atau mereka melakukan random pelacakan? Aja, random. Ya ampun. Tangkap, pulang sekolah ditangkap, entar teman-temannya itu ngabarin keluarganya, oh ini si Fulan ditangkap, gitu loh. Keluarga ini harus datang ke uangnya buat siapa? militer. Tebusannya berkisar berapa waktu itu? Itu nggak tahu ya apa kisarannya. Yang penting besar, mungkin ada yang 4.000 shekel. Itu uangnya masuk ke pemerintah Israel atau itu sesuatu ilegal yang dilakukan oleh tentara? Itu saya nggak tahu lari kemana. Yang pasti keluarga harus membayar menebus anak-anak mereka yang ditangkap. Jadi ya itulah intinya, Zionis ini berusaha menebar teror. Ketakutan. Menebar teror di semua lini. Ya.
dengan misalnya menurunkan preman-preman mereka. Jadi kan para pemukim ilegal Yahudi ini kan warga sipilnya pun tuh itu dipersenjatai. Ya, jadi mereka silakan sebar teror. Yang penting fokus kita adalah bagaimana membuat mereka tidak nyaman dan mereka meninggalkan tanah Palestina. Mas Hussein, selanjutnya saya juga sempat teringat nih ketika Mas Hussein berusaha untuk evakuasi dari Gaza Selatan menuju ke Rafah. Beberapa kali ya itu sempat ya bolak-balik, gagal, menunggu berjam-jam, akhirnya bisa dievakuasi. Tapi selama proses evakuasi itu ketika di mobil Mas Hussein itu seperti ngerasa diikutin sama drone-drone. Nanti kita akan ngobrol soal itu Mas Hussein ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.